Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu surat At-Tin. Tafsir surat At-Tin ya, kita akan lanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tin, Makkiyah, 8 ayat. Penamaan surat. Dinamakan surat At-Tin karena Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam permulaan surat ini dengan At-Tin dan Zaitun. Karena keduanya mempunyai kebaikan dan keberkahan serta kemanfaatan. Wat-tini wa zaitun. Kandungan surat. Surat Makkiyah ini mengandung penjelasan 3 hal yang berkaitan dengan manusia dan akidahnya. Surat ini memuliakan spesies manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Seimbang badannya, rata anggota tubuhnya, dan bagus susunannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin 1-4. Surat ini menjelaskan tentang penurunan manusia ke dalam neraka jahanam karena kekufurannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta pengingkarannya terhadap hari kebangkitan. Meskipun telah terdapat banyak dalil kuat yang menjelaskan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. At-Tin 5. Akan tetapi terdapat pengecualian bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. At-Tin 6. Surat ini juga menjelaskan mengenai prinsip keadilan mutlak dalam memberi pahala bagi orang-orang mukmin dan menyiksa orang-orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? At-Tin 7-8. Keutamaan surat. Jamaah dan Malik dalam Muwatta'nya meriwayatkan dari Barra bin Azib, dalam sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat At-Tin dalam salah satu rakaat beliau. Saya tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suara dan bacaannya selain dari beliau. Oke, langsung saja teman-teman sekalian kita bacakan surat At-Tin 1-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, kita langsung ke mufradat lughawiyah. Wat-tini waz-zaitun. Keduanya merupakan 2 nama pohon yang terkenal, atau yang dimaksud adalah kota Syam dan Baitul Maqdis, yang merupakan tempat tumbuhnya kedua pohon tersebut, tin dan zaitun. Atau nama 2 gunung di kota Syam yang menumbuhkan sesuatu yang dapat dimakan. Abu Hayyan berkata, pendapat yang paling kuat adalah bahwa
Buah tin dan zaitun sudah terkenal dengan nama ini. Dalam sebuah hadis, buah tin dipuji bahwa ia dapat menghentikan penyakit wasir dan meredakan encok. Baidawi berkata, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kedua buah tersebut di antara buah-buah yang lain untuk dijadikan qasam, sumpah. Kenapa? Karena tin adalah buah yang baik yang dapat dimakan tanpa sisa. Ia juga merupakan nutrisi yang lembut, yang cepat dicerna. Buah tin juga merupakan obat yang banyak mengandung khasiat. Buah tin dapat melembutkan tabiat, menawarkan air liur, membersihkan ginjal, menghilangkan kencing batu, serta dapat membuka sumbatan hati dan limpa. Sementara itu, zaitun merupakan buah, rempah-rempah, dan obat. Zaitun mempunyai minyak lembut yang banyak manfaatnya, padahal kadang dia tumbuh tanpa mengandung minyak sama sekali, seperti gunung. Waturi Sinin, sebuah gunung tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, dan tempat Musa bermunajat kepada Tuhannya Allah. Kata Sinin dan Sina merupakan dua nama untuk satu tempat tersebut sama saja. Makna Sinin adalah berkah atau bagus karena ditumbuhi oleh pohon-pohon yang berbuah. Al-Baladil Amin, yang dimaksud adalah Mekah Al-Mukarramah, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Ka'bah. Al-Amin, mengamankan orang yang memasukinya. Al-Insan, maksudnya adalah jenis manusia. Fi ahsani taqawim, menyeimbangkan bentuknya dengan memberinya keistimewaan ukuran yang pas, bentuk yang bagus, dan seluruh keistimewaan alam semesta terkumpul di dalamnya. Kata taqawim berarti menjadikan sesuatu dalam bentuk yang paling seimbang dan sempurna. Demikian juga makna taqawim adalah mengetahui kadar dan nilai sesuatu. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan sebagian dari jenis manusia itu, yaitu orang kafir atau sebagian manusia, asfala safilin, kami menjadikannya termasuk penghuni neraka yang menempati bagian paling bawah. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan kiasan dari masa tua atau keadaan lemah serta umur yang paling lemah. Bukan neraka maksudnya, tapi masa tua, masa yang paling lemah. Oke, dengan demikian kalimat al-ilaladzina merupakan istisna munqati' dengan makna lakin. Oke, tetapi ghairu mamnun, tidak terputus dari mereka. Oke, ini nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Oke, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas dikatakan, jika seorang hamba telah berusia tua dan tidak kuat lagi untuk beramal, maka dia akan diberi pahala sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan dari masa lalunya. Gitu. Jadi makna daripada asfala safilin tadi kan ada dua gitu ya, yaitu penghuni neraka dan juga masa tua gitu. Nah, ketika dia diartikan sebagai masa tua, maka ada amalan yang tidak terputus selama masa mudanya gitu. Karena kan dia masa tua kan mungkin pergerakannya sudah tidak masif lagi gitu ya. Sudah tidak bisa aktif lagi gitu. Mungkin saja bisa lumpuh gitu ya, tidak banyak bergerak, hanya di kamar saja gitu. Nah, maka dia diberi pahala sebagaimana pahalanya tidak terputus gitu ya. Tadi kita baca di atas, pahalanya itu adalah dari apa-apa saja yang sudah dilakukannya di masa mudanya gitu. Oke. Fama yukadzibuka, wahai orang kafir, apa yang membuatmu mendustakan ba'du, setelah disebutkan penciptaan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, kemudian mengembalikannya lagi pada umur yang paling lemah. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan biddin, hari pembalasan, setelah dibangkitkan dan dihisab. Maksudnya, apa yang membuatmu mendustakan hari kebangkitan, padahal tidak ada sesuatu yang layak untuk dijadikan atas pendustaan ini? Sebab turunnya ayat 5.
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma radadnahu asfala safilin." Dia berkata, mereka adalah sekelompok orang yang sudah tua di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selantas beliau ditanya mengenai mereka hingga akal mereka pun tak lagi berfungsi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang berisi tentang pemakluman atas mereka. Maklum sudah tua. Mereka akan diberi pahala dari perbuatan mereka yang dilakukan sebelum akal mereka tidak berfungsi, yaitu pas masih akalnya berfungsi, alias pas masih masa mudanya gitu loh. Tafsir dan penjelasan. Demi buah tin dan buah zaitun, atin satu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin yang dimakan oleh manusia dan buah zaitun yang diperas untuk diambil minyaknya. Maksud dari tin dan zaitun adalah kedua buah yang sudah terkenal itu. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dalam ayat itu adalah buah tin dan buah zaitun yang kalian kenal ini. Keduanya juga merupakan kinayah kiasan dari negeri-negeri Baitul Maqdis yang terkenal menumbuhkan buah tin dan zaitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan buah tin karena buah tersebut merupakan makanan nutrisi, buah dan obat. Ia dikatakan nutrisi karena merupakan makanan yang lembut, cepat dicerna, tidak menumpuk di lambung, dapat melembutkan tabiat, mengurangi air liur, membersihkan dua ginjal, kecuali ginjal satu, menghilangkan kencing batu, menggemukkan badan, serta membuka lubang hati dan limpa. Ini merupakan buah terbaik dan paling unggul. Buah tin dijadikan sebagai obat karena dapat mengeluarkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam badan. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Sinni dan Abu Nuaim dan dari Abu Dzar dikatakan, buah tin dapat menyembuhkan sakit wasir dan encok. Hadis ini dilemahkan oleh Suyuti. Zaitun juga merupakan buah, rempah-rempah dan obat. Zaitun dapat disarikan menjadi minyak yang merupakan kebutuhan sebagian besar manusia sampai hari ini ya. Zaitun juga banyak digunakan untuk bahan pengobatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dalam surat An-Nur ayat 35. Nah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyyati yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon yang diberkahi yaitu apa? Pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Masya Allah, sudah menyala duluan. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang yang dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Alright then. Kita lanjutin. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam At-Tib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dhaif. Makanlah buah zaitun dan berminyaklah dengannya, karena sesungguhnya ia adalah dari pohon yang berkah. Kita lanjutkan surat At-Tin ayat 2. Demi gunung Sinai, sebuah gunung tempat Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, yakni gunung Tur Sinai. Lanjut lagi At-Tin ayat 3. Dan demi negeri Mekah yang aman ini, Mekah Al-Mukarramah yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ka'bah yang dimulia, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengutusan beliau di dalam kota tersebut. Kota tersebut dikatakan amin karena ia dapat membuat aman orang-orang yang berada di dalamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila.
Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka aman dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Masya Allah. Nah, saksi bahasan kita adalah ini ya. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, amanlah dia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat tersebut karena ketiganya merupakan tempat-tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para Rasulullah azm. Dari ketiga tempat itu juga hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebar ke seluruh manusia. Di akhir kitab Taurat disebutkan ketiga tempat ini Allah Subhanahu wa taala datang dari Tur Sinai, yaitu tempat Allah berbicara dengan Musa bin Imran dan menyinari dari Sa'ir, yaitu gunung Baitul Maqdis, tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa bin Maryam. Mengutus dari gunung Farun, yaitu gunung Mekah, tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka sesuai urutan zaman mereka. Berdasarkan ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu yang paling mulia, kemudian dengan sesuatu yang lebih mulia dari yang pertama, dan setelah itu dengan sesuatu yang lebih utama daripada keduanya. Oke. Nah, jadi disebutkan tadi buatin buah zaitun dari gunung Tur Sinai, dan kemudian Mekah gitu ya, Al-Baladil Amin. Nah, yang mana sesuatu yang terakhir itu Al-Baladil Amin, yaitu Mekah, tempat yang aman gitu ya, itu lebih utama daripada keduanya. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawab daripada sumpah itu qasam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah bersumpah dengan ketiga hal yang telah disebutkan tadi, bahwa kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik rupa dan bentuk, perawakan yang seimbang, anggota tubuh yang sesuai, susunan yang bagus, makan dengan tangannya, yang membedakan dengan makhluk lainnya dengan ilmu pikiran, bicara, perenungan, dan hikmah. Dengan hal itu manusia pantas untuk menjadi pemimpin di muka bumi sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus dan sempurna sebagaimana telah disebutkan oleh para ahli tafsir. Al-Qurtubi menyebutkan kisah tersebut ini yang menjelaskan kesempurnaan ciptaan manusia. Dia berkata, ini kisahnya agak lucu, tapi oke lah, kita baca saja. Dikisahkan, Isa bin Musa al-Hashimi sangat mencintai istrinya. Pada suatu hari dia berkata kepada istrinya, kamu tertalak 3 jika tidak lebih cantik dari rembulan. Oh, diceraikan, bahkan talak 3 tuh. Talak 3 itu cerai yang benar-benar cerai maksudnya gitu. Dan gak bisa balik lagi. Lantas si istri bangkit menutup darinya seraya berkata, kamu telah mentalakku gitu. Kemudian Isa tidur malam. Ketika pagi menjelang, dia pergi ke rumah Khalifah Al-Mansur dan memberitahu mengenai hal itu. Setelah mendengar hal itu, Al-Mansur sangat kaget dan ketakutan. Waduh, gimana nih? Akhirnya Al-Mansur memanggil para ahli fikih dan meminta fatwa kepada mereka. Seluruh ahli fikih yang hadir saat itu berkata, si istri telah tertalak. Melainkan ada satu orang ahli fikih yang dari pengikut mazhab Hanafi yang diam tidak berbicara. Kemudian Al-Mansur bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak berbicara? Lantas orang tersebut menjawab dengan membaca surat At-Tin tadi. Itu sungguh maksudnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Gitu. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya manusia itu adalah makhluk terbaik. Tidak ada makhluk yang lebih baik daripada manusia. Kemudian Al-Mansur berkata kepada Isa bin Musa, pemecahan masalahmu adalah sebagaimana dikatakan oleh oleh orang tersebut. Datanglah kamu kepada istrimu. Kemudian Al-Mansur mengirim surat kepada istri Isa bin Musa tersebut yang berisi agar dia menaati dan tidak menyelisihi suaminya, karena suaminya tidak mentalaknya. Gitu. Nah, karena istrinya itu merupakan manusia. Nah, manusia itu adalah makhluk terbaik. Lebih baik dari ciptaan Allah yang lain gitu. Nah, termasuk bulan.
Gitu. Jadinya ketika dikatakan kalau kamu tidak lebih cantik daripada bulan, saya akan ceraikan kamu, gitu. Nah, kenyataannya bahwa manusia itu adalah makhluk terbaik, jadinya dia tidak terceraikan. Oke. Kemudian Al-Qurtubi mengomentari hal ini seraya berkata, ini menunjukkan kepadamu bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang terbaik secara batin dan zuhir. Bentuknya bagus dan susunannya indah. Kepala dengan segala isinya, dada dengan segala talentanya, perut dengan segala yang terkandung di dalamnya, kedua tangan dengan segala apa yang disentuhnya, serta kedua kaki dengan segala beban yang dipikulnya. Oleh karena itu, para ahli filsafat berkata, sesungguhnya manusia itu adalah alam semesta yang kecil, karena segala sesuatu yang terkandung di dalam seluruh makhluk ada di dalam diri manusia. Akan tetapi manusia itu lupa dengan potensi-potensi tersebut dan menelantarkannya. Manusia lebih menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. At-Tin 5. Ada yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah neraka yang paling bawah, Jahannam. Itu jika manusia tidak menaati Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi pendapat yang lebih utama adalah kami telah kembalikan dia manusia ke umur yang paling rendah, yaitu tua renta dan daya pikirnya yang sudah berkurang. Sebelumnya manusia berada di masa muda dan kuat, bagus dalam bicara, cemerlang dalam berpikir. Pendapat pertama mengatakan bahwa tempat itu neraka yang dimaksud di ayat itu. Hal ini disebabkan kekufuran yang dilakukan oleh sebagian manusia. Hal ini merupakan pendapat Hasan Mujahid, Abu Aliyah, Ibnu Zaid, dan Qatadah. Dengan pendapat ini pengecualian ayat setelahnya itu adalah illalladzi, kecuali bla 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 gitu ya, adalah istisna muttasil, pengecualian bersambung. Pendapat kedua mengatakan bahwa maknanya adalah umur yang paling hina. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Ikrimah, Dahab, dan Nakhai. Dengan demikian istithna pengecualian setelahnya adalah istithna munqati', pengecualian terputus. Maksud dari hal ini adalah setiap manusia tidak mengalami hal tersebut, tetapi dalam ranah pribadi ada yang mengalaminya. Maksudnya ada orang yang tua tapi masih semangat gitu ya. Ada orang yang sudah tua tapi sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Pendapat tersebut dipilih oleh Ibnu Jarir. Oke, kita lanjutin lagi. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. At-Tin 6. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, para rasulnya, hari akhir, dan beramal solih dengan mengerjakan kewajiban dan ibadah-ibadah lainnya. Mereka akan mendapatkan pahala terus-menerus dan tidak terputus sebagai balasan atas ibadah mereka. Sementara itu makna yang sesuai dengan penafsiran pertama dengan istithna muttasil, makna pertama maksudnya tadi masuk neraka gitu ya, adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih dengan mengumpulkan antara iman dan amal ketika dalam keadaan mampu, mereka akan mendapatkan pahala yang banyak. Mereka akan selamat dari siksa neraka dan akan masuk ke surga. Berdasarkan makna penafsiran kedua, yaitu tadi tempat terendah itu maksudnya adalah adalah masa tua gitu ya. Itu pendapat yang kuat menurut kami. Orang-orang yang beriman dan bertakwa, sesungguhnya Allah akan menganugerahi mereka pahala yang permanen, tidak terputus. Itu karena kesabaran mereka atas segala apa yang menimpa mereka, berupa usia tua dan terus-menerus, untuk beribadah sesuai kemungkinan. Padahal badan sudah lemah dan anggota tubuh sudah renta. Maksudnya orang yang beriman telah dikembalikan ke umur yang paling lemah. Benar juga gitu. Maksudnya kita semua bakal kembali ke umur yang paling lemah gitu. Akan tetapi orang yang beriman itu tetap mendapatkan pahala besar yang permanen gitu. Padahal kalau tua itu yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Sudah pensiun gitu. Gitu. Oke, Al-Alusi berkata, sekilas konteks ayat tersebut menunjukkan keadaan orang kafir pada hari kiamat, bahwa dia akan menjadi bentuk yang sangat jelek dan menjijikan, setelah sebelumnya berbentuk sangat bagus dan indah. Itu karena orang kafir tersebut tidak bersyukur atas kenikmatan yang telah dikaruniakan kepadanya. Gitu. Kalau saya ngikutin penulis saja lah. Oke, Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis pahala baginya
seperti apa yang telah dia lakukan saat tidak berpergian atau sehat. Maksudnya adalah pas lagi tidak berpergian, pas juga dia lagi sehat, itu kemudian amalannya itu maksimal. Contohnya gitu ya, kalau misalkan amalannya maksimal gitu, sholatnya rajin, jihadnya kenceng gitu. Nah, ketika dia sakit ataupun lagi pergi, kan dia nggak jihad gitu ya, nggak berjuang gitu, ataupun juga sholatnya ya dirapel gitu ya, di jamaah gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menulis pahala baginya seperti yang dia lakukan ketika dia lagi stay dan juga lagi healthy. Dalam sebuah riwayat darinya juga kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat falahum ajrun ghairu mamnun. At-Tabari meriwayatkan dari Syiddad bin Aus, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah SWT berfirman, jika aku telah menguji salah seorang hambaku yang beriman, lantas dia memujiku. Menguji salah seorang hambaku yang beriman. Menguji ini maksudnya dengan musibah, dengan tadi masa tua, gitu, sudah menjadi lemah, sakit, gitu ya, dan lain sebagainya. Lantas dia memujiku atas ujian tersebut. Alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan ujian. Gitu. Alhamdulillah ya Allah, aku telah dizolimi ya Allah. Alhamdulillah. Maka kelak dia akan bangkit dari kuburannya, terbebas dari dosa, seperti hari dia dilahirkan ibunya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku telah mengikat hambaku dengan hal ini, sakit. Maka catatlah pahala baginya seperti kalian mencatat pahala baginya sebelum sakit tersebut. Makanya kalau lagi sehat itu kemudian kita harus rajin gitu ya, rajin beribadah, rajin berjuang teman-teman sekalian. Jangan kalian kira kegiatan-kegiatan kayak kerja gitu ya, kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya itu tidak mendatangkan pahala. Itu mendatangkan pahala gitu ya. Oke. Nah, maka ketika sakit, ketika tidak bekerja, tidak berjuang, terus kemudian tidak tidak puasa sunnah gitu ya. Kalau lagi sehat puasa sunnah gitu, ketika lagi sakit maka dia nggak puasa sunnah karena harus minum obat. Maka tetap akan mendapatkan pahala baginya sebelum sakit tersebut. Nah, gitu. Maksudnya gitu ya. Pas lagi sehat maka kita maksimalkan potensi kita, teman-teman sekalian. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkomentar mengenai ayat tersebut. Jika seorang hamba telah berusia lanjut dan tidak mampu untuk melakukan ibadah, dia akan diberi pahala ibadah seperti yang telah dia lakukan di masa mudanya. Nah, itu juga tuh. Pas lagi masa muda maka bukan masa muda ini ya. Nakal-nakal dulu mumpung masih muda. Jangan gitu ya. Pas lagi masa muda maka kita harus semangat beribadah, semangat berjihad, semangat berjuang, supaya nanti kalau di masa tua itu kemudian Allah tetap memberikan pahala ibadah seperti yang dilakukan di masa mudanya gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa istisna pada ayat tersebut adalah mutafsil, sekalipun yang dimaknai dengan pengertian kedua. Pengertian kedua tadi apa, masih ingat? Itu adalah ini ya, dikembalikan dalam masa tua gitu. Tapi kemudian pengecualiannya itu tetap berlanjut gitu ya, kecuali ilaladina amanu bla bla bla, tetap yang mutasil berlanjut. Oleh karena itu seorang mukmin tidak akan dikembalikan ke umur yang paling jelek, itu dengan dalil yang diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Baihaqi dalam kitab Sya'bul Liman. Dari Ibnu Abbas dia berkata, barang siapa membaca Al-Quran, dia tidak akan dikembalikan ke umur yang paling jelek. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Summa radadnahu asfala safilin illa ladina amanu bla bla bla. Dia berkata maksud dari kecuali orang-orang yang beriman adalah orang yang membaca Al-Quran. Abdul bin Hamid dan Ibnu Jarir meriwayatkan dengan hal senada. Dia berkata, barang siapa membaca Al-Quran, dia tidak akan dikembalikan ke umur yang paling jelek. Kemudian Allah SWT menghina orang-orang kafir karena mendustakan balasan setelah hari kebangkitan. Allah SWT berfirman dalam surat At-Tin ayat 7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Apa yang membuatmu mendustakan setelah ada bukti-bukti dan dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini? Karena mereka telah mendustakan balasan, dan setiap orang yang mendustakan kebenaran, dia telah berdusta. Wahai manusia, jika kamu telah mengetahui bahwa Allah SWT telah menciptakanmu
dalam bentuk yang paling bagus dan akan memasukkanmu ke neraka karena kekafiran. Lantas apa yang membuatmu untuk tetap mendustakan hal-hal hari kebangkitan dan hari pembalasan? Kamu telah mengetahui awal penciptaan. Kamu telah mengetahui bahwa zat yang mampu untuk memulai menciptakan, mampu untuk mengembalikan seperti semula. Apa yang membuatmu mendustakan akhirat? Padahal kamu telah mengetahui hal ini. Dah sering ustadz-ustadz berbicara seperti ini. Saya cuma bacain buku doang, teman-teman sekalian. Nah, banyak ustadz yang sudah berkata ini dan itu tentang hari akhir, tentang penciptaan manusia, bla bla bla, gitu. Kau tetap deny. Nah, accept it gitu ya. Terima itu, teman-teman sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal tersebut dengan firman-Nya. Ini dia nih poin penting dalam judul kita kali ini. Bukankah Allah hakim yang paling adil? At-Tin 8. Tidakkah dia adalah hakim yang paling adil dalam memutuskan perkara? Dia tidak melakukan dosa dan tidak bertindak zolim. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa dan bertindak zolim, teman-teman sekalian. Pasti adil, maha adil. Di antara keadilannya adalah menciptakan hari kiamat sehingga orang yang terzolimi dapat membalas orang yang telah menzoliminya. Ini dia yang menjadi bahasan di dalam judul. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Masuk surga jalur WNI gitu. Nah, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan hari kiamat sehingga orang yang terzolimi di dunia, yang tidak mendapatkan keadilan di dunia, dan itu terjadi pada hari ini, dapat membalas orang yang telah menzoliminya nanti di akhirat sana, di hari kiamat. Makanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu poinnya sih gitu. Makanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, temukan Tuhanmu gitu ya. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu', Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah membaca surat At-Tin hingga akhir, ini poin penting juga nih, hendaknya dia mengucapkan, ya, saya termasuk orang-orang yang bersaksi atas hal itu. Kalau mau epic pakai bahasa Arab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin gitu ya. Jadi kita baca lagi surat At-Tinnya. Kita buka lagi ayat-ayat di atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin gitu. Ya, saya termasuk orang-orang yang bersaksi akan hal itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari kandungan ayat-ayat tersebut. 1. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 tempat yang suci, yaitu tempat-tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, yaitu negeri Syam, yang merupakan tempat para nabi dan turunnya wahyu. Gunung Tur Sinai, yang merupakan tempat Allah berbicara dengan Musa alaihi wassalam. Dan juga Mekah al-Baladil Amin, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan dalam bentuk yang paling baik, kemudian mengembalikan sebagian manusia ke umur yang paling jelek, yaitu masa tua setelah muda, lemah setelah kuat, hingga dia kembali lagi seperti anak bayi yang baru mengarungi kehidupan. Ibnu Arabi mengatakan karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi buah tin, ia adalah buah yang dapat dijadikan makanan pokok dan dapat ditimbun. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa buah tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Oke. 2, apa-apa saja yang kita bisa pelajari dalam surat At-Tin ini? Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengecualikan orang-orang yang mengumpulkan antara iman dan amal soleh. Sesungguhnya akan dicatat kebaikan bagi mereka dan dihapuskan kejelekan-kejelekan mereka. Bagi mereka yang telah berusia tua, mereka tidak akan disiksa dengan apa yang mereka lakukan di masa tua mereka. Nah, oleh karena itu masa muda kita harus kita maksimalkan gitu.
Oke, poin ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menghina orang kafir karena tidak percaya dengan balasan setara hari kebangkitan dan membantahnya dengan argumen dengan maknanya, wahai manusia, jika kamu telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu dalam bentuk yang paling sempurna dan dia akan mengembalikanmu kepada umur yang paling hina dan memindahkanmu dari keadaan satu ke keadaan yang lain. Lantas apa yang membuatmu tetap mendustakan hari kebangkitan dan hari pembalasan, padahal kamu telah dikabari oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal itu, teman-teman sekalian. Gitu. Oke. Jangan rakus. 4. Tidakkah Allah adalah zat yang paling ahli dalam menciptakan segala makhluk yang telah Dia ciptakan? Dia adalah hakim yang paling adil dalam menghukumi dengan kebenaran dan adil terhadap seluruh makhluknya. Dalam hal ini terdapat sebuah penghargaan bagi orang kafir, penghargaan yang mengakui adanya zat pencipta yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan ancaman bagi orang-orang kafir dan Allah akan memberi hukuman yang setimpal kepada mereka. Nah, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.